Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Hari ini saya akan share bagaimana caranya start awal pada posisi tanjakan. Kalau posisi jalan rata seperti ini, rata, lurus, dan tidak ada tanjakan sedikit pun, untuk start awal kita cukup mudah, hanya tinggal masukkan gigi, lepas kopling perlahan, dan maka mobil akan berjalan dengan mudah. Kita bisa perpindahan gigi dari satu ke dua, kita bisa menggunakan RPM 2,5 atau 2500 untuk perpindahan dari satu ke dua. Dari 2 ke gigi 3 kita bisa pindah dengan posisi yang sama, yaitu sekitar 2500, paling kurang 2500. Karena ketika kita start awal seperti itu, ketika kita pindah gigi dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, itu akan turun satu tingkat RPM tersebut. Misalnya saja kita di posisi 3 mau ke gigi 4, ketika kita gunakan RPM 2500 atau 2,5 atau 2,5 istilahnya, maka ketika kita pindah dari gigi 3 ke gigi 4, maka akan turun satu tingkat. Misalnya 2,5 akan turun menjadi 1,5 ketika posisi di gigi 4. Maka itu cara yang cukup aman ya, tetapi lebih baik menggunakan RPM 3 sebenarnya. Ketika kita pindah, maka yang tersisa adalah 2 karena turun satu tingkat. Berbeda ketika kita berada di posisi tanjakan. Posisi tanjakan kita tidak bisa menggunakan 2,5, kita wajib gunakan 3 atau 3 lebih sedikit lah. Tidak perlu sampai 3,5, tetapi 3 lebih sedikit boleh. Karena kita ketika nanjak, kita butuh momentum sendiri atau momentum tambahan untuk mobil tersebut mendorong supaya jalannya tetap lancar dan tetap RPM tersebut tidak terlalu turun drop jauh, supaya mampu untuk mendorong ke atas. Oke, sekarang kita mulai saja. Saya akan start awal, ini posisi jalan rata, lurus. Kita tinggal tekan pedal kopling secara penuh, masuk gigi 1, lepas rem tangan, lalu kita lepas perlahan kopling, lepas gas. Sebentar, sebelum masuk jalan raya kita pastikan terlebih dahulu aman posisinya. Jangan lupa rating supaya kendaraan di belakang kita tahu bahwa kita akan masuk ke jalan raya. Ya, tinggal seperti ini saja yang sudah kalian tahu caranya. Ya, masuk gigi 2, tambah gas. Kita perhatikan RPM 2,5, kita bisa pindah ke gigi 3. Ya, kalau cara seperti ini saya yakin kalian sudah pada ngerti ya, sudah paham tentang cara seperti ini. Kita akan menuju tanjakan dan kita tidak bisa menggunakan cara yang seperti ini, tetapi kita menggunakan cara yang lebih effort lagi, yang lebih bertenaga lagi untuk mobil kita supaya mampu mendorong ke atas. Kita akan cari tanjakan yang cukup lumayan, yang sekiranya bisa saya jadikan contoh untuk video ini. Ya, rasanya di depan ini tanjakannya cukup lumayan. Kita bisa gunakan untuk contohnya. Kita akan menepi sebentar di sini. Jangan lupa rating ya ketika menepi. Sebenarnya ini kurang baik ya, menepi di posisi tanjakan seperti ini. Kalau tidak terpaksa, saran saya jangan, karena biasanya posisi tanjakan tersebut orang itu lebih memilih memantau dari jauh untuk menuju puncak dari tanjakan tersebut. Tetapi ini kita hanya untuk tutorial saja. Saya akan cari sedikit lebih miring lagi. Oke, kita akan mulai. Yang pertama adalah injak pedal kopling secara penuh, masuk gigi 1,
tekan rem pada tengah, rem kaki, lepas rem tangan, dan jangan lupa rating. Perhatikan dulu kendaraan dari spion supaya kita tidak mengganggu laju dari kendaraan di belakang kita yang ingin memantau. Oke, sebentar, belum aman, sebentar ya. Kita tunggu sampai aman supaya tidak mengganggu kendaraan lain. Iya, karena posisi tanjakan semua kendaraan selalu memantau dari bawah. Oke, pedal kopling secara penuh, masuk gigi 1, lepas rem tangan, injak rem kaki, lepas kopling secara perlahan sampai mesin mendorong, RPM-nya mulai turun, lepas rem kaki, lalu kita tambah gas dan kopling kita lepas secara utuh ya. Oke, gigi 2 sampai 3 posisi RPM, naik terus, gas, RPM paling kurang 3000 ya, lebih sedikit boleh ya. Masuk gigi 3 ya, lihat ya, dia drop sampai 1. Bila posisi seperti ini kurang kuat nih, jangan dipaksakan pakai gigi 2, turun sampai 3 RPM nya, 3 lebih boleh. Oke, tambah gigi 3, sampai 3 lebih, tambah gigi 4 ya. Caranya seperti itu ya, sebenarnya mudah, tetapi kalau kita gugup pada posisi tersebut tidak menutup kemungkinan mesin akan mati dan mungkin saja kita akan termundur ketika posisi tersebut. Jadi kuncinya adalah, yang pertama adalah tenang, yang kedua jangan sampai kita lupakan bahwa itu posisi menanjak, kita butuh effort khusus atau effort tambahan atau tenaga tambahan untuk berada posisi momentum seperti itu yang menanjak. Otomatis kita paling kurang menggunakan 3 atau 3 lebih sedikit. Tapi kalau misalnya dari itu pada posisi gigi 1 dan gigi 2 ya, posisi 1, gigi 2, gigi 3, itu paling kurang adalah 3 untuk perpindahannya. Tetapi kalau kita posisi gigi 3 ke gigi 4, usahakan itu paling kurang adalah 3,5, supaya mesin tetap masih bisa mendorong pada posisi tersebut. Misalnya saja mesin tidak kuat, jangan dipaksakan. Misalnya sudah gigi 3 kita berhasil masuk gigi 3, tetapi mesin kita terlihat tidak kuat dan tidak mampu, jangan dipaksakan, tapi lebih baik turun gigi dari gigi 3 ke gigi 2. Itu lebih baik ketimbang kita paksakan menggunakan posisi gigi 3 yang masih posisi mobil tidak kuat tadi. Kalau posisi rata seperti ini, lurus, saya yakin kalian semua sudah paham bagaimana caranya. Tetapi memang butuh jam terbang yang lebih tinggi lagi ketika kalian berada pada posisi yang menanjak atau start awal pada tanjakan. Sebenarnya kalau kalian sudah bisa menguasai stop and go yang pernah saya jelaskan sebelumnya beberapa video yang lalu, maka untuk posisi yang menanjak tadi kalian, saya yakin sudah bisa menguasai dengan baik. Oke, mungkin segitu saja share video saya hari ini. Semoga menambah wawasan kita bersama. Kalau ada sesuatu yang kurang saya sampaikan, boleh kalian tuliskan pada kolom komentar dengan bahasa yang sopan, santun, supaya teman-teman yang lain dapat mengambil manfaat dalam setiap komen-komen kalian. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.